Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Erni Komarasari di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Anak-anak yang kelas 10 IPA itu dan IPS wajib mempelajari sejarah Indonesia karena di rapot ada. Jadi kalian wajib mempelajari ini dan mengikuti seluruh kegiatan yang diberikan oleh saya sebagai guru. Jadi tugas-tugas dan video ini harus ditonton sampai selesai dan juga tugas harus diselesaikan. Oke anak-anak, tidak berlama-lama lagi, mari kita sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersolawat dan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Bagaimana sih asal muasalnya agama Islam itu, dari mana sih? Kapan sih masuknya ke Indonesia? Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti penjelasan satu persatu ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu standar kompetensi yang akan kalian wajib bisa ya, yang wajib kalian memahami, yaitu standar kompetensinya adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kompetensi dasarnya menceritakan proses masuknya Islam. Jadi nanti kalian harus bisa menceritakan kembali masuknya Islam di Nusantara ini setelah penjelasan dari saya nanti bagaimana sih caranya atau prosesnya. Kemudian kalian bisa menyebutkan faktor-faktor yang mendukung perkembangan Islam di Indonesia apa saja. Kemudian kalian juga bisa menceritakan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya. Jadi zaman dulu itu ada kerajaan Islam. Kemudian indikator pencapaian ketika kalian sudah paham. Jadi kalian kalau kalian paham tentang bisa menjelaskan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan ya, itu indikatornya. Jadi kalian tahu bahwa masuknya Islam itu melalui kegiatan sosial, melalui pengajaran atau pendidikan ya. Kemudian bisa menjelaskan juga sejarah kerajaan Islam yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, dan yang ada di Sulawesi. Seperti itu. Itu kompetensi dasar dan indikator. Marilah kita melihat peta konsep. Nah, ini adalah peta konsep kerajaan Islam di Nusantara. Nah, jadi masuknya Islam ke Indonesia ini, ke Nusantara ini adalah lewat daerah-daerah ya, lewat pulau-pulau yang ada di Nusantara ya. Jadi tidak langsung ada di Jawa, tiba-tiba ada di Sulawesi. Nah, tapi pertama-tama itu ke Sumatera dulu ya. Jalurnya ada macam-macam nih ya, jalurnya. Nah, dari Sumatera itu ada Kerajaan Samudra Pasai ya. Kemudian nanti kita lihat contoh-contoh atau apa sih mengapa bisa ada di Aceh ya, di Samudra Pasai. Kemudian bukti-bukti sejarah apa yang menyebutkan bahwa Samudra Pasai dulu ada kerajaan Islam ya, jadi masuknya lewat Aceh. Nanti kita lihat bukti-bukti sejarahnya ya. Jadi sejarah itu tidak asal, ada bukti-buktinya. Kemudian di Jawa apa nanti yang terjadi ya. Yang pertama mungkin dari Banten ke Cirebon, terus ke Demak, Pajang, dan Mataram Islam ya, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian di daerah Sulawesi atau di Pulau Sulawesi ada Gorontalo ya, di Makassar itu kerajaan. Kemudian kerajaan di Ternate dan Tidore. Jadi Islamnya cukup kental daerah-daerah yang disebutkan itu. Kemudian jalur penyebarannya itu waktu zaman dulu itu apakah langsung datang gitu dengan berperang ya, atau seperti apa. Nah, di sini kita ada jalur peta konsep tentang jalur penyebarannya itu lewat perdagangan, ada yang perkawinan ya. Kemudian akulturasi dan asimilasi budaya di Indonesia dengan di Arab
ininya apa namanya asal mulanya, ada akulturasinya, bagaimana itu akulturasinya. Kemudian lewat jalur kesenian dan juga pondok atau pendidikan ya, pondok pesantren. Nah, ini materi pembelajarannya. Islam lahir di Mekah ya pada tahun 611 Masehi, ditandai dengan turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama. Jadi abad ke-6 ya anak-anak. Mula-mula ajaran Islam berkembang di Mekah dan Madinah ya. Kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan dan Timur hingga ke Indonesia seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penelitian sejarah. Menurut penelitian sejarah terbaru, masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah katanya. Dibawa oleh pedagang dari Arab. Nah, saat itu para saudagar muslim selain berniaga juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yakni menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, berdakwah seperti itu. Sebagai motivasinya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampaikanlah apa-apa yang berasal dariku, walaupun hanya 1 ayat seperti itu. Nah, dakwah dari saudagar muslim disambut baik oleh masyarakat, maka dengan cepat ajaran Islam dianut oleh masyarakat ya. Hal ini disebarkan para saudagar itu, para pedagang itu. Kemudian para saudagarnya itu memiliki sikap yang sopan, yang ramah, kemudian penampilannya simpatik, sebagai pancaran keimanan yang dimiliki. Dan orang Arab itu kan mancung-mancung gitu ya, ganteng-ganteng, gagah-gagah, sehingga juga mungkin sebagai rasa simpatik juga ya, karismanya ya. Jadi mereka ingin mempelajari agama, bisa jadi ya karena orang Arab itu penampilannya meyakinkan dan sangat bagus. Juga karena memiliki keahlian di atas penduduk asli. Mereka memiliki ilmu yang banyak pasti ya, karena dari bacaan-bacaan mereka. Mungkin Al-Qur'an kan menuntun mereka banyak pelajaran yang didapat dari Al-Qur'an. Mereka menyebarkan, ada kitab seperti ini, kok kitabnya macam-macam nih isinya, ada tentang cara-cara berniaga misalnya ya. Kemudian ada juga tentang ilmu sains ya, sains dan teknologi juga sudah ada di Al-Qur'an itu, sehingga orang-orang muslim, para saudagar itu kok memiliki ilmu yang banyak gitu ya. Jadi mereka tertarik untuk mempelajari dan memeluk agama Islam. Kemudian mereka juga punya kebiasaan hidup yang bersih, rapi, ramah, apalagi kan kebersihan itu kan sebagian daripada iman, sehingga mereka meyakini bahwa kalau orang bersih dan suci itu mereka sholatnya atau ibadahnya nyaman. Nah, dengan kebersihannya itu bersih, kemudian tampan gitu kan, bercahaya, sehingga orang-orang tuh kan senang ya dengan orang-orang seperti itu. Suka nggak sama orang yang berantakan tapi menceritakan tentang agama, kan tidak meyakinkan. Ini menceritakan tentang agama Islam, kemudian rapi, bersih gitu kan, pasti orang-orang juga pada pengen tahu nih agama Islam kayaknya mengajarkan hal yang baik seperti itu ya. Nah, rapi, ramah ya. Karena banyak yang masuk Islam dengan sukarela, tidak ada paksaan. Mereka tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tapi juga dari kalangan raja-raja ya, berperan sebagai raja-raja yang berperan sebagai sah bandar. Raja-raja tersebut tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga ikut menyebarkan dan membantu penyiarannya ya, syiar agamanya dibantu ya, seperti itu. Nah, materi pembelajaran, faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia, faktornya apa aja? 1, ajarannya sederhana, mudah dipahami, mudah diterima, masuk akal gitu ya. Kemudian yang nomor 2, syaratnya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kemudian nomor 3, Islam tidak mengenal kasta. Itu mungkin yang jadi dasar besar ya. Jadi kalau orang miskin sama orang kaya ya udah, kita nggak ada kasta gitu. Mereka lahir dari kasta sudra misalnya kan. Kalau Hindu mungkin ada kasta gitu, sehingga sangat tidak nyaman mungkin beberapa orang. Jadi beberapa orang nyaman dengan ajaran Islam. Upacara-upacara keagamaannya juga sangat sederhana, tidak perlu memakan biaya banyak misalnya seperti itu. Atau misalnya sholat kan yang penting tempat bersih, bisa sholat di mana saja, mungkin seperti itu ya.
Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya. Nah, ini nanti kalian juga tahu tentang wali-wali yang ada di Pulau Jawa ya, atau di pulau-pulau lain. Kemudian jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya juga jadi membuat orang-orang lebih memilih Islam gitu ya, karena mungkin kerajaannya masih ada ya, Majapahit dan Sriwijaya, jadi kayak nggak ada pemimpin seperti itu mungkin ya. Nah, ini saluran penyebaran Islam di Indonesia abad ke-13 sampai 16. Jalur penyebarannya yaitu lewat perdagangan, perkawinan, kesenian, akulturasi dan asimilasi budaya ya. Kemudian lewat pondok pesantren juga. Nah, di sini kita akan cerita tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera dulu nih, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Di manakah itu? Nah, kerajaan ini terletak di Lok Sumawe, Aceh ya. Raja pertamanya adalah Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah hingga tahun 1297, cukup lama ya. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang dikenal dengan sebutan Sultan Malik Al-Tahir. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan tertua Islam ya. Sekarang yang nomor 2 adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Mugoyat Shah ya. Tahun 1514 sampai 1528. Aceh semula adalah bagian dari Kerajaan Pedir, kemudian berkembang pesat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi ini Eropa sudah mulai masuk ya. Nah, ini kita akan mempelajari kerajaan Islam di Jawa ya setelah di Sumatera. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di mana letaknya? Nah, di Jepara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15, kerajaan tertua juga ya, ketiga mungkin setelah di Sumatera tadi. Letak Kerajaan Demak di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak ya, di Jawa Tengah. Pusat kerajaan terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara. Nah, raja-rajanya nih, ada raja yang terkenal pada masa Kerajaan Demak yaitu Raden Patah tahun 1478 sampai 1518. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya Demak mengalami perkembangan yang pesat. Kemudian Pati Unus tahun 1518 sampai 1521. Karena jasanya memimpin armada laut Demak pada penyerangan ke Malaka, Pati Unus mendapat sebutan Pangeran Sabrang Lor. Oke. Kemudian Sultan Trenggono. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, wilayah Demak semakin bertumbuh luas. Di bawah pimpinan Fathahillah, Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta atau Jakarta. Jauh banget ya dari Jawa Tengah, nyebrang gitu ya ke Jawa, ke daerah Jakarta, Jawa Barat ya, ujung. Kemudian ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah bekas Kerajaan Demak yang oleh Jaka Tingkir atau menantu Sultan Trenggono dipindahkan dari Demak ke Pajang akibat pemberontakan Aryo Penangsang. Kerajaan Pajang mengalami kemajuan pesat pada masa Sultan Hadiwijaya yang kemudian digantikan oleh Pangeran Banowo yang kemudian diserahkan kepada Sutawijaya. Oleh Sutawijaya pemerintahan Pajang dipindahkan ke Mataram. Wah, lumayan ini ya, banyak yang harus dihafalkan. Oke. Kemudian ada Kerajaan Mataram Islam. Berdiri tahun 2586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati yang meninggal pada tahun 1601. Ini kayaknya bukan 2580, nanti dilihat lagi.
Pada tahun 1755, sebagaimana isi perjanjian Giyanti, Mataram pecah menjadi dua. Mataram Timur yang dikenal sebagai Kasunan Surakarta dan Mataram Barat yang dikenal dengan Kasunan Yogyakarta. Jadi Surakarta dan Jogja pecah ya. Ini di Jawa Tengah. Nah, sekarang kita mempelajari kerajaan Banten nih, di mana itu dekat di Jawa Barat ya, dekat Jakarta. Banten semula berada di bawah kerajaan Demak, tetapi ketika Sultan Trenggono wafat, Banten di bawah perintah Valetehan memisahkan diri dengan raja pertamanya adalah Valetehan. Kemudian kita mempelajari bergeser ke arah ya, kerajaan Cirebon ya. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Valetehan. Di samping sebagai seorang raja, Valetehan juga dikenal sebagai seorang ulama dan terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati ya. Berarti invasi ke Cirebon ya. Ini sekarang kita mempelajari kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Nah, yang pertama adalah kerajaan Gua-Talo atau Makassar. Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan, yaitu Gua dan Talo ya. Kemudian digabung menjadi Gua-Talo yang beribu kota di Sombapu ya. Sombapu. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada Sultan Hasanuddin. Ya, siapa yang orang Makassar di sini pasti tahu sejarahnya ya. Kemudian ada kerajaan Ternate. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan beribu kota di Sampalu, Maluku Utara. Kerajaan Ternate mencapai puncak kerajaan pada masa pemerintahan Sultan Babula yang memiliki wilayah sampai ke Filipina. Wah, kerajaannya luas ya. Nah, sekarang ada kerajaan Tidore nih. Kerajaan Tidore berdiri hampir sama dengan Ternate dan hidup berdampingan. Jadi berdekatan, itu masih di daerah Sulawesi ya. Sultan Tidore terkenal adalah Sultan Nuku yang luas wilayahnya mencapai Halmahera, Laut Seram, Kai dan Misol Iriannya. Jadi di bawah Sulawesi itu ada Pulau Halmahera seperti itu ya. Nah, sekarang ini adalah pitutur luhur. Jadi ya agama yang kita Islam yang kita anut, nah, yang sekarang ini diturunkan di tanah Arab, yang dulu diturunkan dari tanah Arab, yang letaknya sangat jauh dari tempat hidup kita sekarang. Coba bayangkan, katanya, seandainya tidak ada orang yang mau membawa dan menyebarkan agama Islam dari tanah Arab sampai ke negara kita, tentu kita akan menjadi orang hidup dalam kegelapan jahiliyah, seperti itu katanya ya. Pernahkah kamu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka yang para syuhada dan balik gitu ya, yang telah mengorbankan waktu, harta, tenaga, bahkan nyawa untuk menyampaikan Islam kepada kita ya. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan tetap mendoakan kepada para syuhada, pada mubalik, agar mereka semua selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam keberkahannya ya. Di samping itu kita berusaha untuk tetap menerima dan mengamalkan ajaran Islam dengan khusyuk dan istiqomah seperti itu. Diiringi dengan usaha menyebarkan kepada orang lain walaupun sangat sederhana gitu ya. Sampaikan walaupun hanya satu ayat ya, dariku hanya dari satu ayat seperti itu. Oke, ini ada kamus istilah dakwah ya, syiar, mubalik, syahid, jihad dan tabayun. Nah, sampai pada pertanyaan. Nah, sekarang kalian baca ya satu persatu. Oke. Sebutkan teori-teori masuknya Islam di Indonesia beserta buktinya. Nah, gimana teori-teorinya tadi, apa aja? Yuk. Nah, sebutkan 9 wali ya yang ada di Jawa, Pulau Jawa ya. Disebutkan saja ini. Yang nomor 3, sebutkan dengan bukti. Nih ada bukti peninggalan kerajaan Islam di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Nah, buktinya apa aja di tempat-tempat itu ya. Misalnya kerajaan Islam di Sulawesi di Gua-Talo. Nah, kalian cari peninggalannya tuh, ada kayaknya di YouTube bisa, di Google bisa ya. Terus siapakah tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi ya, dan bagaimana cara mereka berdakwah. Ini ada Sultan Hasanuddin ya. Tapi sebelumnya mungkin ada ya penyebar agama Islamnya. Itu kalian cari tokoh itu.
Bagaimana penyebaran agama Islam di Papua? Coba kalian jelaskan ya. Kalian lihat, bisa dibaca di Google atau buku-buku. Jelaskan secara singkat masuknya Islam di Indonesia. Nah, itu udah ya tadi. Sebutkan dan jelaskan apa-apa saja kerajaan Islam yang berada di Sumatera. Ini gampang. Apa pengaruh agama Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia? Sebutkan beberapa masjid kuno yang menjadi bukti sudah adanya pengaruh Islam di Nusantara. Disebutkan masjid-masjidnya ya. Terus bagaimana pendapat Snuk Hurgon dalam penyebaran Islam di Indonesia? Silakan kalian buka Google boleh ya. Ini sama ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu. Semoga kalian tetap sehat ya walaupun di rumah ya. Jangan kesel dan bosan. Nah, tetap semangat, tetap belajar walaupun jarak jauh. Mudah-mudahan kita cepat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menutup, marilah kita membacakan hamdalah dan salawat bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kalian kerjakan tugasnya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.